Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin wa addabana bil Qur'anil Karim wa hadzaba akhlaqana bi sunnati sahibil khuluqil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana Allahnya ni? Ini ceramah langsung ngaji, sebab ngaji dah datang tadi kan. Jadi double, ya. Amplop double juga. Ada lah ya. Ya, amplopnya dah usah. Isi ya meh. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. صدق الله العظيم. Inilah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita, Dr. Haji Manan Safi'i. Yang sama-sama kita hormati Bapak RT, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, tua tenganai, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah solat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, malam ini adalah 17 Ramadan.
Setiap tahun kaum muslimin muslimat setiap 17 Ramadan diperingati malam turunnya Al-Quran. Nah, kita sebagai umat Islam yang sangat memuliakan Al-Quran, maka tentu kita tidak mau ketinggalan. Kita pun ya, di tengah-tengah kesibukan kita, apalagi ini capek ya Bu ya, siang kita puasa, haus, lapar dan dahaga sambil bekerja, malam kita sholat tarawih, kemudian tilawah Al-Quran. Setiap hari kita laksanakan seperti itu, tentu capek, ngantuk. Tapi kita karena didorong oleh semangat yang tinggi, keimanan yang kuat, maka kita pada malam ini bertahan tidak langsung pulang untuk bersama-sama mendengarkan tausiah ceramah tentang peringatan nuzulul Quran. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita bersama, kumpul kita bersama ini tentu saja kita yakin dan percaya menjadi catatan amal ibadah bagi kita. Kenapa? Karena disebutkan bahwa orang yang senantiasa duduk di masjid, kumpul bersama, yatadarasunal Quran, mentadarus Al-Quran, mendengarkan kajian-kajian, maka akan diberikan sakinata fihi qulubihim, akan diberikan ketenangan di dalam hatinya. Ya, kemudian wa ghasyiyathumur rahmah, akan dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa khuffathumul malaikah, dan akan dikelilingi oleh para malaikat. Maka berbahagialah kita pada malam ini, bapak-bapak, bisa duduk bersama. Ya. Senang rasa hati kita, karena lebih kurang 2 tahun ya, kita tidak bebas melaksanakan sholat tarawih. 2019, 2020 kita sholat tarawih, tapi diintip-intip oleh Satpol PP karena Covid. Jadi sholat tarawih lampu dimatikan. Gitu pengalaman. Ini sejarah dalam hidup kita yang bisa kita ceritakan kepada anak cucu kita di masa-masa mendatang, bahwa 2019, 2020 kita melaksanakan sholat tarawih, tapi itu tadi tidak bebas. Dan sekarang alhamdulillah 2021 kita bebas melaksanakan sholat tarawih. Bahkan ya, kalau kita melihat lebih banyak tidak pakai masker ketimbang pakai masker. Ini menunjukkan bahwa memang Covid sudah tak ketik lagi. Iya, habis sudah. Mudah-mudahan ada. Itu insyaallah mudah-mudahan. Ya, lah habis proyek gitu ya. Lah habis proyek. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Peringatan nuzul pada malam ini sesungguhnya mengingatkan kita ya, kepada peristiwa di mana pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama. Ketika itu Nabi Muhammad dalam keadaan risau hatinya, karena dia dalam situasi zaman fitnah. Di kota Mekah ketika itu penuh dengan patung-patung, bahkan sampai 350 patung yang tegak berdiri di sekitar Ka'bah sebagai sesembahan manusia ketika itu.
Kemudian zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah. Jahiliyah itu zaman kebodohan. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, zaman itu saking sesatnya, kaum perempuan lahir anak perempuan menjadi sebuah kehinaan. Maka itu perempuan ketika itu dikubur hidup-hidup. Kenapa? Takut ketahuan dengan masyarakat dapat anak perempuan sebagai suatu kehinaan. Kemudian perempuan, ibu-ibu ketika itu bagaikan tropi bergilir. Malam ini si A yang pakai, malam besok si B yang pakai, malam besoknya lagi si C yang pakai. Bagaikan tropi bergilir. Itulah nasib perempuan ketika itu. Maka itu disebut zaman jahiliyah. Jahil, jahat. Maka ketika itulah Nabi Muhammad meninggalkan masyarakat, pergi dia naik ke atas bukit, di atas gunung, masuk ke dalam Goa Hira. Disitulah Nabi Muhammad berbulan-bulan bertahanus, menyendiri, kata orang kini betapo, menyendiri dalam goa, meninggalkan segala macam kemaksiatan masyarakat kota Mekah ketika itu. Malam-malam sunyi senyap, yang terdengar suara burung-burung hantu, yang terdengar lolongan anjing, lorong-lolongan serigala. Cuaca terang, bintang-gebintang di langit berkilauan. Di tengah malam yang sunyi itulah Nabi sendiri didatangi oleh satu makhluk yang tidak dikenal. Makhluk itu datang dengan tiba-tiba, merengkup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari belakang. Saking kencangnya pelukan dari belakang itu, sehingga Nabi tidak bisa bernapas. Lalu terdengar suara, Iqra, Iqra, Iqra. Maka ketika itu Nabi Muhammad menjawab, Ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Arab ketika itu adalah masyarakat yang sederhana, tidak bisa baca tulis, jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat yang non-Arab. Roma sudah tinggi kebudayaannya. Bizantium ketika itu sudah tinggi kebudayaannya. Persia sudah tinggi kebudayaannya. Sudah ada baca tulis, apalagi Mesir sudah hebat. Tapi Arab Saudi ketika itu masih kolot, tidak bisa baca. Ma ana biqori. Tapi orang itu jelas bukan manusia, tetapi malaikat. Itulah malaikat Jibril yang minta agar Nabi membaca. Akhirnya malaikat Jibril menuntun baginda Rasulullah untuk membacakan surah pertama yang turun dari 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah surah pertama yang turun kepada Nabi. Gemetar badan Nabi, karena tidak pernah dia mendengarkan suara yang menggetarkan itu. Dan semenjak itulah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, menjadi manusia pilihan sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kisah singkat ini mengingatkan kita bahwa begitulah turun Al-Qur'an, berangsur-angsur. Disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Dia adalah sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin sebagai penjelas, kemudian pembeda antara yang hak dan yang batil. Itulah Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh Allah ke langit dunia secara sekaligus, yang disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, yaitu dari Allah ke Baitul Izzah, ke langit dunia secara keseluruhannya. Dari Baitul Izzah sampai kepada Nabi diturunkan secara berangsur-angsur, tidak sekaligus, sesuai dengan kebutuhannya. Apa hikmahnya? Supaya mudah dipahami ayat-ayat Al-Quran itu. Lalu pertanyaannya, untuk apa Al-Quran ini diturunkan ketika itu? Nah, untuk memberikan penjelasannya, maka kita kembali kepada Al-Quran itu sendiri. Karena kalau kita yang menjelaskannya, mungkin kita akan ngambang. Ya. Tapi kita merujuk kepada Al-Quran itu sendiri. Sebagai apa Al-Quran ini? Untuk apa? Nah, Al-Quran sendiri menjelaskan jati dirinya sendiri. Di dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surah Al-Isra. Misalnya, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Jadi Al-Quran menjelaskan dirinya sendiri. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran ini yang diturunkan kepada baginda Rasulullah. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Dia adalah sebagai petunjuk jalan yang lurus. Berarti Al-Quran ini adalah sebagai pedoman bagi umat manusia. Tidak saja bagi umat Islam, tapi pedoman bagi manusia. Supaya manusia menempuh jalan yang lurus. Jalan yang lurus bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang diberikan nikmat atas mereka. Tuh, penjelasannya ada dalam Al-Quran sendiri. Berarti jalan yang lurus itu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Nikmat apa? Nah, nikmatnya begitu banyak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang hendak kamu dustakan? Begitu banyak nikmat. Tapi nikmat yang paling besar yang dimaksudkan jalan lurus itu adalah nikmat Islam. Maka itu kita setiap halal bihalal selalu menyebut wakafa. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha minan ni'mah. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Ala nikmatil Islam, atas nikmat Islam. Wa kafa biha, dan nikmat Islam itu
sudah cukup bagi kita. Wa kafa biha minan ni'mah. Itulah nikmat terbesar, nikmat beragama Islam.